Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar meskipun pandemi COVID-19 saat ini. Saya Rika Ronoli Siregar, NIM 192050161, jurusan PGMI IAIN Padang Sidimpuan semester 3. Dosen pengampu Maulana Arapat Lubis MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi mengidentifikasi teks deskripsi. Paragraf tersebut berisikan tentang penggambaran suatu objek, yaitu objeknya berupa manusia, hewan, ataupun tempat bersejarah lainnya yang bisa dibuat dalam paragraf ini. Ayo, sudah ada yang tahu belum nama paragraf? Kira-kira nama paragrafnya paragraf apa ya? Yaps, betul, nama paragrafnya adalah paragraf deskripsi atau yang biasa kita sebut dengan paragraf teks deskripsi. Sebelum memasuki materi hari ini, di sini saya akan memberikan sedikit contoh kepada kalian, yaitu salah satu lagu nasional Indonesia yang di dalamnya terdapat teks deskripsi. Nah, kira-kira lagunya apa ya? Kok di dalamnya terdapat teks deskripsi? Nah, di sini saya akan memberikan contoh lagu nasional Indonesia yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, yang di dalamnya terdapat teks deskripsi. Sebelum saya memutar videonya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teks deskripsi yang ada dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa yang memiliki teks deskripsi yang menggambarkan ataupun menjelaskan tentang keindahan dan keelokan Indonesia. Berikut cuplikan videonya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Setelah kalian melihat video tersebut, kalian sudah memiliki gambaran dong bagaimana teks deskripsi tersebut. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi. Nah, di sini sudah ada yang paham gak sih apa itu pengertian teks deskripsi? Jika ada yang belum paham, di sini saya akan membacakannya. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah bentuk lisan ataupun tulisan yang menggambarkan suatu objek secara rinci ataupun detail yang memiliki tujuan agar si pembaca dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Untuk lebih mengetahui teks deskripsi dan bisa membedakannya dengan teks lain, tentunya kita harus mengetahui ciri-ciri teks deskripsi terlebih dahulu. Yang pertama, berupa penggambaran makhluk hidup, manusia, hewan, suasana, tempat, dan lain-lain. Yang kedua, ada kaitannya dengan panca indera. Yang pertama, penglihatan, pendengaran, peraba, pengecapan, dan penciuman. Yang ketiga, bersifat fisik ataupun sifat seseorang, misalnya menggambarkan seseorang ibu. Seorang ibu itu sudah tua, renyah, dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi ada dua. Yang pertama, memaparkan dan menggambarkan situasi ataupun kondisi senyata mungkin agar si pembaca dapat merasakan kondisi dan situasi yang dialami oleh penulis. Yang kedua, untuk mempromosikan ataupun mengenalkan objek, tempat, orang tertentu. Selanjutnya yang keempat, ciri-ciri teks deskripsi dan aspek kebahasaannya ada 6. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus dengan mengkonkretkan warna dirinci, warna kuning, merah, biru, hijau, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat dirinci untuk mengkonkretkan. Ayahku orang yang baik, dia bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, dia sangat ramah dan baik kepada anak-anaknya. Yang ketiga, menggunakan
menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Kata indah menggunakan dengan sinonim yang lebih memikirkan emosi kuat, yaitu elok, melok, menukai, mengagumkan, menakjubkan. Yang keempat, menggambarkan majas untuk melukiskan secara konkret pasir putih lembut seperti bedak bayi, angin pantai dengan lembut mengalus wajah kita. Yang kelima, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengarkan, dan merasakan apa yang kita rasakan. Yang keenam, teks deskripsi yang menggunakan kata ganti orang seperti kupingku, ibuku, dan lain-lain. Yang terakhir, 5. Jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Itulah dia beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai mengidentifikasi teks deskripsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.